Tipe-tipe telur dapat dibedakan berdasarkan distribusi yolk, yaitu letak dan jumlah dari yolk atau cadangan makanan. Nah, ada 4 perbedaan bentuk dari tipe telur. Yang pertama itu ada isolesital, lalu selanjutnya ada telolesital, dan yang selanjutnya ada sentrolesital, dan yang terakhir ada mesolesital. Tipe telur yang disebut isolesital atau juga homolesital, tipe telur yang mana penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dengan jumlah yang sedikit, dan nukleusnya berada di tengah. Inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanan itu sendiri. Tipe telur isolesital ini terdapat pada hewan amfibios, Echinodermata, moluska. Nah, selanjutnya ada tipe telur telolesital. Pada telur ini, yolknya banyak sekali yang tersebar hampir di semua bagian telur, sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum, dan sitoplasmanya sedikit. Kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan juga aves. Lalu selanjutnya ada tipe telur sentrolesital. Tipe telur ini merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel yang berada di tengah-tengah telur. Tipe telur ini biasanya terdapat pada insekta. Lalu yang terakhir ada tipe telur mesolesital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel yang berada di dua kutub yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk itu disebut dengan kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut dengan kutub animalia. Jenis telur ini terdapat pada amfibia, lamprey, dan lungfish. Berikut merupakan model telur dari telur Amphioxus. Telur ini memiliki tipe telur isolesital, di mana pembelahan pertama terjadi secara vertikal, pembelahan kedua terjadi secara vertikal, pembelahan ketiga terjadi secara horizontal, lalu pembelahan keempat terjadi pembelahan vertikal sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada model telur dari telur amfibi, di mana telur amfibi ini memiliki tipe telur telolesital. Nah, pembelahan pertama terjadi secara vertikal, lalu pembelahan kedua terjadi secara vertikal kembali, pembelahan ketiga terjadi secara horizontal, pembelahan keempat terjadi secara 2 vertikal, dan pembelahan kelima terjadi secara 2 horizontal. Selanjutnya ada model telur aves dengan tipe telur megalesital. Pembelahan pertama terjadi secara vertikal, kedua terjadi secara vertikal, ketiga terjadi secara 2 kali pembelahan vertikal, keempat terjadi secara pembelahan horizontal, dan yang kelima terjadi sebanyak 4 kali pembelahan vertikal. Selanjutnya, ada pembelahan telur dari telur mamalia, di mana telur mamalia ini memiliki tipe telur isolesital. Nah, pembelahannya ini hampir sama dengan pembelahan pada Amphioxus, di mana pada pembelahan pertama terjadi pembelahan secara vertikal, namun pada pembelahan kedua terjadi rotasi pada salah satu sisi telur yang menyebabkan seperti terjadinya pembelahan horizontal. Namun, ini merupakan pembelahan vertikal. Nah, itu yang membedakan antara mamalia dengan Amphioxus. Untuk pembelahan selanjutnya, rumus yang digunakan sama seperti pada pembelahan pada telur Amphioxus. Gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses terjadinya dinamisasi daerah-daerah bakal pembentukan organ pada blastula. Dalam proses gastrulasi, sel-sel di dalam embrio akan melakukan suatu gerakan morfogenetik, yaitu perubahan susunan blastula menjadi suatu tahapan yang khas karena terbentuknya lapisan lembaga.
Akibatnya akan merangsang pembentukan sistem organ tubuh. Terdapat 5 gerakan morfogenetik dalam pembentukan lapisan sel. Yang pertama ada invaginasi, yaitu pelipatan atau pelekukan ke dalam lapisan sel bagian luar. Yang kedua ada involusi, yaitu gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas, masuk ke dalam dan meluas di dalam. Ketiga, ada convergent extension, merupakan proses pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain atas suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisinya, dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital atau selang-seling. Keempat, ada epiboli, merupakan gerakan menyebar epitel untuk menjadi lapisan yang lebih dalam atau lapisan yang lebih tebal. Yang terakhir ada delaminasi, merupakan proses pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Gastrulasi pada echinodermata. Sel-sel yang berada pada kutub vegetatif akan mengalami emigrasi yang menyebabkan mikromer masuk ke dalam blastosol atau yang biasa disebut mesenkim primer. Selanjutnya, mesenkim primer akan mengalami invaginasi atau penonjolan ke dalam yang diakibatkan adanya convergent extension yang disertai dengan interkalasi sel yang menyebabkan terbentuknya arkenteron. Arkenteron ini nantinya akan menjadi usus. Gastrulasi amfioksus. Gastrulasi amfioksus terjadi melalui cara invaginasi pada daerah vegetatif, tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Bagian luar dari embrio atau ektoderm terdiri atas bakal epidermis dan bakal sistem saraf. Bagian dalam, terutama terdiri atas ektoderm, bakal saluran pencernaan makanan atau arkenteron dan turunannya. Lubang yang menghubungkan arkenteron dengan luar disebut blastoporus dan merupakan bagian posterior dari embrio. Batas lubang tersebut dinamakan bibir. Bibir blastoporus dibedakan menjadi bibir dorsal, bibir lateral, dan bibir ventral. Gastrulasi ditandai dengan terbentuknya suatu celah di bidang ekuator, kira-kira pada tempat daerah kelabu. Di tempat tersebut terjadi suatu identitas diikuti oleh proses invaginasi, sehingga terjadi migrasi lapisan ke sel ke bagian dalam. Mula-mula, lapisan yang berpindah ialah sebagian kecil dari bakal endoderm, kemudian diikuti oleh berpindahnya korda mesoderm. Sejalan dengan kejadian tersebut, terbentuk suatu rongga, yaitu bakal arkenteron yang akan menjadi proses bertambah besar dengan makin lanjutnya proses gastrulasi. Pada permulaan blastula, terjadi proses epiboli, yaitu meluasnya lapisan mikromer ke arah vegetatif. Lapisan mikromer tersebut setibanya pada celah, yaitu celah blastoporus yang terbentuk pada awal gastrulasi, akan berinvolusi atau mentik berputar ke arah dalam, sehingga menambah lanjut invaginasi. Proses involusi dan invaginasi terjadi pula di bagian lateral dan ventral celah, sehingga blastoporus akan terbentuk seperti suatu kuda. Kemudian seperti cincin, itu disebut blastoporus. Blastoporus dibatasi oleh mikromer-mikromer yang membentuk bibir blastoporus, yaitu bibir dorsal, bibir ventral, dan bibir lateral blastoporus. Blastoporus katak tidak terbuka, oleh karena ada sel-sel makromer yang tetap di luar membentuk sumbat blastoporus atau sumbat yolk. Invaginasi dan involusi di bagian ventral tidak berlangsung lanjut, seperti di bagian dorsal dan lateral. Gastrulasi pada ayam terdiri atas pembentukan endoderm dan pembentukan mesoderm dan ektoderm. Pada pembentukan endoderm, blastoderm terdiri atas beberapa sel. Maka sel-sel yang berada di sebelah bawah blastoderm akan memisahkan diri dan membentuk suatu lapisan baru, yaitu endoderm. Proses pembentukan demikian disebut delaminasi. Embrio sekarang terdiri atas dua lapisan, yaitu endoderm sebelah bawah dan bakal ektoderm dan mesoderm, yaitu mesoektoderm pada permukaan atas. Perkembangan embrio akan terus berlanjut setelah telur mulai diarami atau diinkubasi. Blastoderm mulai tumbuh dengan cepat dan meluas di atas yolk. Terjadi penebalan memanjang posterior anterior dan terletak median pada blastula. Penebalan ini disebut daerah primitif.
atau primitive stage. Daerah primitif mulai tampak setelah diinkubasi 8 jam. Sebagai suatu penebalan berbentuk segitiga, daerah primitif terbentuk karena terjadinya sel pada daerah tersebut langsung lebih cepat dari penyebaran selnya. Sel setelah diinkubasi 10 hingga 15 jam, daerah primitif mulai memanjang karena adanya penebalan sel pada sebelah. Gastrulasi pada mamalia merupakan kelanjutan dari tahap blastula, di mana sel-sel inner cell mass atau ICM yang menjadi tahap blastosal bersegregasi dengan ICM lainnya, membentuk hipoblast atau endoderm primitif. Hipoblast berproliferasi dan menjadi blastosal, menjadi endoderm kantong yolk. Sel-sel ICM lainnya disebut epiblast. Di antara sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi dua bagian, yaitu ectoderm amnion atau rongga amnion dan epiblast embrio, yaitu di atas hipoblast. Epiblast embrio dan hipoblast membentuk keping embrio. Selanjutnya dari epiblast embrio akan diturunkan menjadi lapisan lembaga. Di bagian posterior epiblast, embrio akan dibentuk daerah primitif. Melalui daerah primitif, sel-sel bakal mesoderm dan bakal endoderm yang terdapat pada epiblast embrio akan bermigrasi dan membentuk endoderm embrio di tempat hipoblast dan membentuk mesoderm di antara ectoderm dan endoderm. Mesoderm bakal notokord bermigrasi melalui nodus Hansen ke arah anterior. Mesoderm menyebar pada seluruh keping embrio kecuali di bagian anterior atau membran faring dan di bagian posterior atau membran kloaka. Sel-sel mesoderm akan bermigrasi pula keluar keping embrio membentuk mesoderm extra embrio di antara trophoblast dan endoderm kantong yolk. Mesoderm extra embrio terbagi menjadi dua. Ini di dekat trophoblast disebut mesoderm somatic dan di dekat endoderm kantong yolk yang disebut mesoderm splanchnic. Rongga di antara kedua macam mesoderm tersebut adalah kolom embrio, extra embrio. Mesoderm extra embrio yang tetap berhubungan dengan keping embrio tidak terbagi dua, disebut tangkai tubuh atau tangkai penghubung yang akan menjadi pembuluh-pembuluh di dalam tali umbilikus, dan hasil gastrula adalah embrio yang masih berbentuk keping dan ketiga macam lapisan lembaga.